katakan ada 3 hal utama yang mempengaruhi orang untuk merespon apakah dia kemudian sikapnya itu akan berlanjut, responnya itu akan berlanjut, berbalik arah, atau seperti apa. Itu tergantung pada 3 hal. Pertama, masalah informasi. Ya. Dahulu mungkin orang berangkat ke gereja, mendapatkan informasi tentang kehidupan keagamaannya atau bahkan ajarannya sangat tergantung kepada apa yang disampaikan oleh pendeta ataupun pastor. Sehingga dia menjadi pendengar yang baik atau peniru ungkapan-ungkapan dari pendeta yang baik. Tapi sekarang dengan adanya era informasi itu, mereka bisa melihat secara langsung ya dan secara bebas karena bisa mengakses seluruh ajaran Injil baik dalam Perjanjian Lama maupun Baru tentang apa sebenarnya yang terdapat di dalam Injil. Banyak sosial eksperimen yang sudah dilakukan yang ternyata membuat Amerika itu terkejut. Bahwa ternyata mereka baru menyadari bahwa banyak ayat dan pasal yang ada di dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan bahwa ajaran-ajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama itu adalah ajaran-ajaran yang berkenaan dengan pornografi yang luar biasa dan vulgar. Jadi rakyat Amerika sangat terkejut. Bagi orang yang memiliki standar moral yang cukup baik, membaca ayat-ayat yang jorok itu saja sebetulnya sebuah barrier tersendiri bagi mereka untuk menghadiri acara-acara yang ada di gereja itu. Ini adalah satu hal. Yang kedua adalah tentu ini biasanya berkaitan dengan perilaku gereja itu yang pada kenyataannya menyuguhkan suatu tindakan amoral yang sekarang sudah menyebar di seluruh dunia tentang pelecehan, tentang gaya, tentang ini yang sebenarnya kalau dilihat oleh masyarakat normal ini adalah tindakan yang sebetulnya menyakitkan hati. Yang kedua adalah naiknya kadar intelektualisme. Jadi ketika informasi sudah dia terima dan menunjukkan fenomena yang sebetulnya di luar dugaan oleh masyarakat bahwa kitab sucinya itu seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat yang berkenaan kemajuan intelektual, ya, kemampuan orang melakukan analisis. Misalnya kalau kita baca gitu. Misalnya di Yohanes 1 ayat 1. Yang mengatakan bahwa pada awalnya adalah firman, firman bersama dengan Bapa, ya, atau firman bersama dengan Allah, dan pada kesimpulannya firman adalah Allah. Ya. Kalau kita memiliki kemampuan logika yang memadai, bahkan sekedar logika bahasa saja, sebenarnya jika dikatakan pada awalnya adalah firman, kemudian firman bersama Bapa, itu sebetulnya mengandung sedikit banyak pertanyaan. Lalu yang sebetulnya pada awalnya itu siapa? Bapa kah atau firman? Nah, kemudian yang kedua, ini logika bahasa juga. Kalau misalnya dikatakan bahwa firman itu sama dengan Bapa, firman itu bersama dengan Bapa, lalu dikatakan apakah berarti firman itu adalah Bapa? Ini juga salah. Jika Agus bersama dengan Iskandar, pasti Agus itu bukanlah Iskandar. Kalau dikatakan Agus adalah Iskandar, itu orang berbahasanya yang sangat konyol. Ya. Logika ini, logika yang sangat mengganggu, gitu loh. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Problemnya adalah dalam Injil, itu setting historisnya tidak muncul sama sekali. Jadi bagaimana sebuah ayat itu turun, itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana itu setting historis yang melandasi turunnya ayat tersebut, sehingga kajian hermeneutika itu tidak bisa muncul di situ. Ya, ini adalah bagian-bagian tertentu, dan ketika orang semakin kritis, kita tahu rakyat Amerika tingkat inteleknya juga sangat memadai, maka akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, dan belum tentu pihak gereja mampu memberikan jawaban yang memadai. Yang ketiga adalah masalah kepentingan. Jadi orang menghadiri acara-acara di gereja tentu ada kepentingannya. Ketika kepentingannya hanya untuk mendapatkan ketenteraman hati atau kepuasan intelektual,
dan disodori dengan data-data seperti itu, maka orang tidak ada kepentingannya lagi, ya. Dan kita tahu bahwa banyak juga gereja itu menghabiskan dana sampai 98% untuk kepentingan internalnya. Gereja pendeta dan para aparaturnya gitu ya. Dan hanya 2% digunakan untuk pelayanan umum. Ini tentu saja membuat persoalan tersendiri. Dan karena itu, karena sistem manajemen seperti ini, ketika ketika terjadi orang-orang kemudian tidak berangkat lagi ke dalam gereja, pendapatan gereja turun drastis, maka biasanya melahirkan mental baru, ya. Ibaratnya kapal sudah mau tenggelam, orang berlarian untuk keluar dari kapal itu. Dan inilah yang akan terjadi. Dan kalau kita simak betapa banyaknya kemudian gereja-gereja itu dihancurkan, itu karena dia sudah menjadi kumuh di real estate yang utama itu, menjadi pemandangan yang membuat mata kita menjadi tidak nyaman, dan pada akhirnya menjadi sarang hantu dan kemudian dihancurkan. Jadi berita ini tentu saja menghebohkan karena tidak banyak dikutip oleh koran-koran mainstream, tetapi sebetulnya sudah muncul dalam data-data yang tidak terbantahkan.